Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Saya Fairuza, mahasiswi Fakultas Keperawatan. Di sini mau mengkaji mengenai pengkajian lansia kepada Bapak. Sebelumnya boleh tahu Bapak namanya siapa, nama lengkapnya? Pak Gatot Subroto. Bapak Gatot Subroto ya. Terus nama panggilannya Pak? Pak Gatot. Pak Gatot. Terus habis itu lahirnya Pak di kota mana Pak? Lahirnya di Kota Pacitan. Di kota Pacitan. Habis itu tanggal lahirnya 2 Januari 1956. Umurnya berarti 65 tahun ya Pak? Iya. Terus sekarang ini pekerjaannya apa Pak? Pensiunan PNS. Ya. Status perkawinannya menikah nih Pak? Menikah Untuk alamatnya Pak? di RT 4 ini RW 2 Sumberharjo Pacitan. Ya. Terus tempat tinggalnya Bapak rumah sendiri apa bersama anak nih Pak? Ya, rumah sendiri sama anak saya masih kecil. Oh, oke. Terus untuk agamanya? Agama Islam. Sukunya? Suku Jawa. Pendidikan terakhirnya Pak? S1. 1. Golongan darahnya? Golongan darah A. Golongan darah A. Untuk itu Pak, keluarga yang bertanggung jawab anak nih Pak? Ya, anak. Terus saya di sini mau mulai melakukan pengkajian nih Pak. Nopo Bapak bersedia nih Pak? Bersedia. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan, enggak ada. Enggak ada ya. Udah kalau begitu saya lanjutkan ya Pak. Untuk ini riwayat keluarga Bapak punya istri ya? Punya. Namanya siapa Pak? Siti Naimah. Siti Naimah ya Pak. Terus untuk anaknya Pak? Anaknya ada 2. Ada 2. Terus untuk pekerjaannya Pak dulu bekerjanya di mana? Dulu sebagai PNS guru. Oke. Di sekolahnya di mana Pak? Di SMP 1 Pringkuku. Terus untuk riwayat penyakit keluarga, apakah ada riwayat penyakit kayak hipertensi, kencing manis atau yang lainnya Pak? Ya, tidak ada riwayatnya, tapi sekarang tensinya atau tekanan darahnya agak tinggi. Oh iya. Terus Bapak apakah ada alergi kepada obat-obatan nih Pak? Enggak ada. Terus kalau makanan minuman mungkin kayak makanan laut seperti itu, apakah ada alergi? Tidak ada. Tidak ada. Semuanya mau. Semuanya. Terus alergi ke debu dingin gitu tidak ada ya Pak ya? Tidak ada. Kalau itu kalau terlalu dingin kadang-kadang ya agak kena pilek, tapi ya enggak seberapa. Oh iya. Terus setelah itu untuk penyakit atau masalah kesehatan yang pernah diderita Bapak. Tadi Bapak menyebutkan tekanan darah tinggi ya? Iya, punya tekanan darah tinggi. Untuk yang kencing manis boten ya Pak? Tidak. Stroke? Tidak. Penyakit paru jantung? Tidak pernah. Penyakit lambung? Tidak pernah. Untuk di dokternya sini hanya tekanan darah tinggi ya Pak? Iya. Terus setelah itu untuk jenis operasi Bapak apa pernah melakukan operasi? Oh, tidak pernah. Tidak pernah. Rawat inap di rumah sakit puskesmas? Tidak pernah. Tidak ada. Terus perawatan di rumah kayak home care gitu? Tidak ada. Tidak ada ya. Terus setelah itu kebiasaan sehari-hari Bapak untuk latihan fisiknya apakah teratur ya Pak? Teratur tiap pagi jalan pagi. Untuk kebiasaan makan sayur dan buah? Ya, tetap saja makan sayur, makan buah masih. Untuk minum air putih? Air putih banyak. Setiap hari. Terus minum kopi, teh seperti itu masih Pak?
Kadang-kadang tapi cuma teh kadang-kadang. Terus minum manis seperti itu masih atau sudah dikurangi? Ya sangat dikurangi. Sangat dikurangi. Jadi jarang sekali minum air manis, yang banyak air putih tawar. Kemudian untuk kebiasaan minum jamunya? Tidak pernah. Tidak pernah. Kebiasaan makan sirih menyenang? Tidak. Terus habis itu minuman beralkohol, merokok tidak Bapak? Tidak pernah. Untuk pola makannya Bapak bagaimana nih Pak? Teratur 3 kali sehari atau kurang seperti itu? Masih teratur 3 kali sehari. 3 kali sehari. Terus 3 kali sehari teratur ya Pak? Iya. Terus setelah itu riwayat pola makan dalam seminggu, makanan pokok misal beras seperti itu setiap hari Pak? Setiap hari beras. Nasi ya? Nasi pakai nasi. Terus untuk lauk pauknya Pak? Lauknya seadanya, bisa ikan, daging, ya, seperti itu biasa, telur. Setelah itu untuk lauk pauk yang nabati seperti tempe, tahu seperti itu setiap hari juga Pak? Ya bisa tiap hari, karena tempe tahu itu paling mudah dan mudah dijangkau, jadi hampir tiap hari ada tempe tahu. Terus untuk sayuran setiap hari konsumsi nggak Pak? Ya sayur-sayuran masih sangat suka. Untuk buah? Buah juga, walaupun tidak tiap hari tapi diupayakan harus ada. Terus setelah itu untuk olahan susu seperti itu masih konsumsi atau sudah tidak ya Pak? Ya kadang-kadang minum susu kadang-kadang. Terus habis itu untuk makanan yang bersantan itu masih konsumsi? Ya kadang-kadang, tapi sekarang sudah mengurangi, jadi masa sayurnya dikurangi untuk yang santannya, jadi jarang yang menggunakan santan. Terus setelah itu konsumsi minuman yang banyak gulanya, misal minuman kemasan bersoda seperti itu sudah tidak ya Pak? Apa masih Pak? Tidak pernah. Tidak pernah. Terus untuk suplemen yang diminum ada atau tidak nih Pak? Tidak pernah minum suplemen. Tidak pernah minum suplemen. Terus Bapak bisa sebutkan aktivitas yang dilakukan setiap hari Pak? Aktivitas olahraga atau bagaimana? Ya sebenarnya kan kalau pagi jalan kaki, juga sore kadang-kadang kalau waktunya memungkinkan kita jalan kaki, olahraga jalan kaki yang tidak jauh-jauh, tapi ya yang penting bisa gerak tubuhnya. Terus habis itu keluhan saat ini apa ya Pak? Tekanan darah tinggi tadi nih Pak sudah disebut. Hanya tekanan darahnya agak tinggi. Terus untuk berat badan sekarang berapa ya Pak? 54 kilo. 54 kilo. Tingginya 152. 152. Oke, Pak. Sekarang saya mau cek tensinya nih Pak. Iya. Tensinya nih Pak. Tinggi ya Pak ya, yang bawah agak tinggi. Berapa? 160/100. Terus setelah itu
untuk gangguan penglihatan Bapak ada plus atau minus Pak? Untuk mata plus Plus kanan kiri nggak Pak? kanan kiri, jadi kalau membaca dekat gini nggak bisa. Terus Pak, gangguan pendengaran ada atau tidak nih Pak? Nggak ada, Nggak masih ada. bisa dengar dengan jelas. Terus untuk gangguan penciuman seperti itu tidak ada ya Pak? Tidak ada. Terus untuk perasa juga masih baik-baik saja ya Pak ya? Masih bisa merasakan baik-baik saja. Untuk rongga mulut mungkin ada lubang giginya atau seperti apa? Tidak. Tidak ada Tidak ya. ada. Terus Bapak selama ini apakah ada gangguan gangguan pencernaan, pernapasan? Tidak. Tidak ada ya Pak ya. Terus habis itu untuk anggota gerak atas bawah itu masih bisa bergerak. Oh, normal. Normal. Masih jalan, tangan. Diajak senam gitu masih bisa ya Pak? Ya, masih bisa. Ya. Bisa untuk senam. Terus habis itu untuk gangguan emosi ini Bapak sering merasakan emosi yang tidak stabil apa cenderung stabil ya Pak? Ya, saya rasa saya merasa stabil saja. Terus untuk daya ingat bagaimana ya Pak? Daya ingat ya mulai menurun. Ya, jadi tidak seperti dulu, sudah menurun. Untuk daya pikir tuh memikirkan solusi seperti itu masih seperti dulu apa sudah mulai menurun? Ya, agak menurun. Jadi masih bisa mikir tapi sudah agak menurun. Terus untuk berbahasa lancar ya Pak ya? Lancar. Terus habis itu untuk kebugaran Bapak alhamdulillah masih sehat ya, merasa baik? Masih sehat-sehat saja. Ya alhamdulillah kalau begitu. Selanjutnya untuk pengkajian selanjutnya Pak, ini pengkajian status fungsional. Untuk ini atau yang kita sebutnya pengkajian kemandirian. Untuk Bapak misalkan mau ke kamar mandi itu sendiri atau dibantu ya Pak? Oh, masih sendiri. Berarti mandiri ya Pak. Mandiri. Terus untuk ngambil baju, pakai baju seperti itu, melepaskan baju itu mandiri. Mandiri masih bisa lakukan sendiri. Terus untuk ke kamar kecil untuk membersihkan misal cebok itu mandiri ya alhamdulillah. Masih bisa mandiri. Untuk berpindah misal Bapak duduk, berdiri seperti itu bisa sendiri ya Pak, tidak perlu bantuan ya Pak? Tidak perlu bantuan, jadi masih bisa sendiri. Terus untuk DAB, DAK alhamdulillah sendiri Pak, mandiri. Sendiri. Untuk mengambil makanan dari piring dan juga makan itu mandiri ya Pak, tidak dibantu. Masih bisa makan sendiri. Terus habis itu ini sudah ada hasilnya ya Pak ya. Tadi karena Bapak seluruhnya hasilnya mandiri jadi nilainya A, dimana kemandirian dalam hal makan, kemudian BAB, BAK, berpindah ke kamar kecil, mandi dan juga berpakaian. Alhamdulillah. Lansia yang mandiri ya Pak. Habis itu ini pengkajian agar atau keluarga. Bapak kan sudah pensiun kan Pak ya. Terus lebih banyak waktu dengan keluarga itu bagaimana Pak sekarang rasanya? Lebih senang atau bagaimana? Iya, karena dulu kerja itu untuk kantor, untuk anak-anak. Nah, sekarang waktunya dihabiskan untuk keluarga. Terus untuk komunikasi dengan keluarga itu masih baik ya Pak? Masih terjalin dengan baik ya Pak? Sangat baik. Jadi saya dengan anak saya, istri saya sangat baik. Terus untuk aktivitas Bapak ini gimana Pak? Didukung apa mboten sama keluarga? Sangat didukung. Saya ya diberi kebebasan untuk olahraga, untuk melakukan aktivitas yang ringan-ringan, itu didukung oleh keluarga. Terus untuk
penerimaan keluarga terhadap menerima emosi Bapak, misalnya sedih, marah seperti itu, seperti apa ya Pak? Baik atau kadang-kadang bisa menerima, kadang-kadang tidak gitu. Ya tergantung, tapi rata-rata baik, rata-rata baik. Terus untuk sekarang ini Bapak masih bertemu dengan teman-teman Bapak? Ya saya upayakan, bahkan kita karena zamannya sekarang sudah medsos, kita berusaha untuk kalau bisa ada suatu waktu untuk bisa bertemu dengan teman-teman kita untuk menjalin silaturahmi. Untuk ini nilainya ya Pak, bagus ya Pak, 1, 2, 3, 5, 10 ya Pak, artinya disfungsi keluarganya rendah. Kemudian ini untuk selanjutnya pengkajian depresi. Untuk akhir-akhir ini Bapak apakah pernah merasa sedih ya Pak? Oh tidak. Tidak pernah ya Pak. Terus untuk rasa pesimis ini Bapak, untuk masa depan ini merasa pesimis apa tidak? Saya optimis dengan apa yang sudah saya lakukan dan apa yang akan datang. Jadi tidak merasa pesimis saya. Berarti tidak merasa gagal juga ya Pak ya? Tidak merasa gagal. Terus untuk rasa puas atau rasa bersyukur Bapak, selama ini merasa bersyukurkah dengan kehidupan apa? Sangat bersyukur, saya masih sampai sekarang bersyukur diberi kesehatan sampai sekarang ini. Ya. Terus untuk rasa bersalah Bapak, apakah pernah merasa bersalah atau merasa buruk? Ya, ada beberapa, tapi saya kira tidak terlalu, karena semuanya sudah bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Terus untuk rasa kecewa Bapak, apakah Bapak merasa kecewa pada diri sendiri? Oh tidak. Tidak kecewa. Terus untuk sosialisasi ke lingkungan sekitar ini Bapak masih ya Pak ya? Sangat baik. Saya masih dengan tetangga sangat baik. Terus setelah itu untuk melakukan pekerjaan ini Bapak, melakukan aktivitas ini masih aktif ya Pak ya? Masih ya, saya bayangkan masih aktif untuk bersama dengan masyarakat sekitar ini, saya berusaha untuk aktif. Terus setelah itu untuk rasa lelah Bapak, apakah sering merasa lelah atau kadang-kadang atau cuma sedikit aja? Ya karena mungkin sudah tua, mungkin ya agak kadang-kadang lelah kalau terlalu banyak waktu untuk aktivitas itu menjadi lelah. Tapi kalau biasa-biasa saja ya tidak ada masalah. Terus untuk nafsu makannya masih nafsu makan ya Pak ya, atau nafsu makan masih bagus, masih biasa, artinya tidak pilih-pilih, pokoknya masih enak. Terus ini untuk skornya Bapak kurang dari 6 ya, atau bisa dibilang depresinya tidak ada atau minimal. Selanjutnya ini pengkajian ya Pak, intelektual. Nanti saya tanya beberapa pertanyaan terkait dengan intelektual itu pengetahuan. Terus saya tanyakan untuk hari ini itu tanggal berapa ya Pak? Hari ini 27 Mei 2021. Iya betul. Terus habis itu untuk hari ini hari apa ya Pak? Hari Kamis, kalau hari Kamis ya, betul hari Kamis. Hari Kamis. Habis itu sekarang Bapak ini sedang di mana ya Pak ya? Ya di rumah sendiri. Ya. Untuk alamat Bapak sekarang? Di Sumberharjo, Pacitan. Setelah itu untuk umurnya Bapak sekarang berapa Pak? 65 tahun. Habis itu sekarang kan presidennya Bapak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi itu ada presidennya kan, itu Bapak masih ingat nggak siapa Pak? Ya masih, Bapak SBY. Oh iya Pak SBY. Terus untuk selanjutnya ini berhitung ya Pak ya? Berhitung matematika. Iya matematika. Nanti saya sebutkan
angka nanti dikurangi gitu ya Pak ya. Dikurangi ya. Jadi 20 dikurangi 3 berapa Pak? 17. 17 dikurangi 3 14. 14 dikurangi 3 11. 11 dikurangi 3 8. 5 dikurangi 3 2. Berarti ini sudah terkumpul ya Pak. Untuk jumlah kesalahannya tidak ada kesalahan, jadi alhamdulillah fungsi intelektualnya masih utuh ya Pak ya. Alhamdulillah. Setelah ini pengkajian mengenai spiritual, ini antara manusia dengan Tuhan ya Pak ya. Untuk Bapak ini kira-kira dalam merasakan kehadiran Tuhan ini seperti apa Pak? Setiap hari atau sering saya selalu merasa dekat dengan Tuhan atau bagaimana? Ya, saya selalu berusaha untuk merasa selalu dekat dengan Tuhan. Untuk ibadahnya Bapak sekarang ini lancar ya Pak ya? Lancar, ya, usahakan sebanyak-banyaknya karena ya, banyak waktu sudah tidak kerja lagi, sehingga saya berusaha untuk memperbanyak ibadah. Masih ke masjid jamaah itu masih? Ya masih, insya Allah selama tidak ada halangan saya berusaha untuk datang ke masjid untuk berjamaah. Terus untuk ketika beribadah itu rasanya gimana Pak? Damai atau seperti apa Pak ya? Sangat damai dan sangat menyejukkan. Terus habis itu rasa syukurnya selama ini sering merasa syukur atau kurang puas gitu? Saya sangat bersyukur dengan apa yang telah diberikan Tuhan kepada saya. Terus untuk kalau semisalkan ada orang butuh bantuan itu Bapak selalu berusaha membantu atau masih menimbang atau seperti apa ya Pak? Berusaha untuk selalu membantu sekedar semampu saya untuk bisa membantu dengan secepatnya. Terus habis itu untuk kedekatan dengan Tuhan ini Bapak gimana rasanya? Masih dekat saja atau merasa sangat dekat? Ya, saya belum bisa menyatakan sangat dekat, tapi dengan banyak saya sering atau semakin banyak waktu untuk ibadah, saya merasa semakin dekat dengan Tuhan. Ya, Pak. Ini saya hitung skornya terlebih dahulu ya Pak. Untuk skornya ini 85. Jadi alhamdulillah tingkat spiritualitas Bapak tinggi. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin baik. Terus selanjutnya ini pengkajian risiko jatuh. Untuk beberapa hari terakhir ini apakah Bapak pernah jatuh ya Pak ya? Tidak pernah. Terus habis itu untuk berjalan seperti itu tidak menggunakan alat bantu ya Pak? Tidak ada. Terus setelah itu berjalannya tidak ada masalah ya berarti Pak ya? Tidak ada masalah. Masih aktif seperti itu ya? Iya. Jadi di sini sudah dapat kesimpulannya kalau semisalkan Bapak tidak berisiko untuk jatuh ya. Tidak. Baik Bapak, ini sudah selesai semua pengkajiannya. Terima kasih atas partisipasinya, sudah mendapatkan kesimpulan juga. Jadi tadi Bapak ini permasalahannya di tekanan darah tinggi ya Pak. Yeah. Jadi di sini sekaligus saya mau memberikan edukasi pendidikan kesehatan untuk Bapak. Di sini saya mau membagikan informasi kalau misalkan untuk tekanan darah tinggi itu bisa mengurangi konsumsi daging. Terus untuk proteinnya mungkin diganti dengan protein nabati ya Pak ya. Terus kan di usia lansia ini rentan terkena penyakit ya Pak ya. Jadi mungkin mulai dikurangi konsumsi gulanya diganti dengan buah. Terus habis itu kurangi konsumsi kafein, apalagi tadi Bapak bilang kalau misalkan masih mengkonsumsi teh ya Pak ya. Terus setelah itu konsumsi teh. Setelah itu untuk
tadi sudah cukup baik Bapak rajin melakukan aktivitas olahraga, jalan seperti itu dilakukan terus-menerus saja nih Pak ya. Iya. Baik itu. Tidak usah yang berat, yang ringan-ringan saja. Terus setelah itu untuk tekanan darah tinggi ini juga mungkin Bapak bisa meminimalisir stres, terus melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti itu, seperti kayak merawat tanaman atau melakukan hobi-hobi yang Bapak sukai seperti itu. Baik, mungkin itu saja Pak. Apa ada yang mau ditanyakan ya Pak ya? Oh, enggak ada. Terus setelah saya melakukan pengkajian, terus tadi memberitahu Bapak mengenai bagaimana caranya menangani tekanan darah tinggi, apakah Bapak merasa lebih senang, lebih baik? Ya. Merasa lebih baik ya Pak ya. Setelah itu tidak ada yang ditanyakan lagi ya Pak ya. Baik, ini terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya hari ini. Saya pamit dulu ya Pak ya. Wassalamualaikum.